Mbak Risa. Langsung materi berikutnya apa? Sama dia. Bisa coba. Bisa. Coba. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan masih bersemangat di siang hari ini. Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bu Risa Noprianti. Kepada Bu Risa Noprianti kami persilakan. Suaranya hilang, Bu. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, Siang Bu. Maaf saya memakai akun teman ini ya. Karena di laptop saya sinyal kurang bagus. Bang, suaranya suka hilang-hilang ya, Bu? Iya, karena di sini habis hujan Ibu di sini. Oh iya, sama Bu. Ya, jadi sinyalnya kadang naik turun. Suaranya Bu Risa, suaranya dihidupkan. Bu Risa, suaranya dihidupkan. Bapak Ibu, apakah kelihatan presentasi saya? Sudah Bu, sudah, silakan. Oh, iya. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin untuk hari ini ya, karena jaringan kami memang kurang lancar gitu ya. Mohon maaf sekali kami.
Baiklah, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Risa Noprianti ya. Saya mengajar di SDN 1 Bina Sejahtera. Saya diberi kesempatan untuk menjadi narasumber ya untuk topik pendaftaran tanpa melalui akun Belajar ID. Bapak Ibu ya, mohon maaf, bukan saya menggurui Bapak Ibu yang hebat ini, tidak, tapi kita sama-sama ya Bapak Ibu, sama-sama untuk saling belajar. Kiranya Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau kritikan yang membangun ya, karena saya juga masih belajar ya Bapak Ibu. Topik kali ini berjudul pendaftaran tanpa melalui akun Belajar ID. Seperti yang Ibu Azizah tadi jelaskan ya, Canva ini memang sudah sangat populer ya di kalangan pendidik ya, maupun para siswa juga. Tetapi juga Canva ini termasuk aplikasi yang berat ya. Kenapa? Karena dia memerlukan jaringan yang sangat on, maksudnya sinyalnya harus on ya. Tidak bisa tersendat-sendat ataupun dia harus setidaknya harus pakai WiFi lah itu. Saya akan mulai ya. Pendaftaran Canva melalui akun Belajar ID, tentang Canva dan Canva untuk pendidikan. Diluncurkan tahun 2013. Canva adalah platform alat bantu desain dan publikasi online dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Dengan Canva, Anda dapat dengan mudah membuat materi dalam format visual atau gambar yang menarik dengan template dan materi-materi visual lainnya yang siap pakai dan dapat dimodifikasi. Canva untuk pendidikan merupakan paket peningkatan gratis untuk pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan jenjang PAUD hingga SMA, SMK sederajat yang memudahkan dalam membuat, berkolaborasi, dan berkomunikasi secara visual di kelas. Dengan Canva untuk pendidikan, Anda akan memperoleh semua keuntungan fitur premium seperti jutaan gambar, font, grafis, video, animasi, dan template, serta ruang kelas khusus untuk berkolaborasi dengan peserta didik maupun rekan pendidik Anda. Mengapa saya harus menggunakan Canva dengan akun Belajar ID? Nah, kenapa ya? Di sini dijelaskan bahwa dengan menggunakan Canva, dengan menggunakan akun Belajar ID, Anda akan mendapatkan akses langsung ke Canva untuk pendidikan tanpa perlu melakukan verifikasi data diri ke Canva. Akun Canva Anda dengan akun Belajar ID juga akan secara langsung terhubung dengan sekolah tempat Anda bertugas. Beberapa manfaat Canva untuk pendidikan yang dapat dinikmati para pengguna akun Belajar ID yaitu yang pertama, menggali sisi kreativitas pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar, membuat materi belajar bahan ajar yang menarik sehingga mendorong hasil belajar yang lebih baik, melalui kolaborasi di kelas, meningkatkan kepercayaan diri dan melatih pola berpikir kritis peserta didik, membantu pendidik menghemat waktu dalam membuat bahan ajar dalam format visual atau gambar, membantu tenaga kependidikan dalam membuat materi promosi sekolah maupun laporan kependidikan. Di sini bagaimana cara menggunakan akun Belajar ID untuk mengakses Canva untuk pendidikan. Berhubung tadi ya Bapak Ibu, jaringannya di sini kurang lancar, jadi saya tidak bisa men-share
caranya ya. Cuma sini saya sudah membuat gambar-gambar ya sini cara-cara untuk mengakses Canva menggunakan akun Belajar ID. Pasti Bapak Ibu guru semua di sini mempunyai namanya akun Belajar ID ya, baik itu tingkat PAUD sampai tingkat SMA atau SMK. Yang pertama yaitu kita akan buka Canva.com dan pilih masuk ya. Di sini itu ada tulisan masuk ya. Nah, Bapak Ibu bisa masuk Canva. Selanjutnya akan muncul kotak dialog ya, dengan lanjutkan dengan Google. Nah, ini maksudnya lanjutkan dengan Google, ini bisa melanjutkan dengan akun Belajar ID Bapak Ibu ya. Melanjutkan dengan akun Belajar ID Bapak Ibu guru ya. Yang ketiga, jika Anda belum login ke akun Belajar ID Anda, silakan masukkan email akun Belajar ID beserta kata sandi, password dengan sesuai, lalu klik tombol berikutnya. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini contoh dari akun Belajar ID. Lanjutkan ke Canva ya, itu ada tulisannya email atau ponsel. Selanjutnya berikutnya lanjutkan dengan masukkan sandi Anda. Selanjutnya setelah itu, apabila akun Belajar ID Anda sudah dalam kondisi login, pilih akun Belajar ID Anda. Jika belum ada, klik gunakan akun lain dan login dengan memasukkan nama akun Belajar ID atau user ID dan kata sandi. Ini maksudnya ya, untuk gunakan akun lain ini misalnya belum login ya. Jika belum ada lagi akun Belajar kita login terlebih dahulu, memasukkan nama akun Belajar ID dan kata sandi dulu, gunakan akun lain. Selanjutnya, apabila login berhasil, Anda akan langsung diarahkan ke laman beranda Canva untuk pendidikan. Nah, ini adalah contoh ya Bapak Ibu, contoh Canva ya, seperti yang sudah Ibu Adijah tadi tampilkan ya, seperti itu. Cuma karena jaringan ini, jadi saya pun nggak berani untuk men-share seperti itu tadi, karena takutnya malah tersendat-sendat ya. Apabila login berhasil, Anda akan langsung diarahkan ke laman beranda Canva untuk pendidikan. Ini contohnya ya. Ini contohnya KB Cahaya Mutiara. Ini kelompok bermain. Ini contohnya saya ambil ya dari internet. Ini contohnya. Selanjutnya, pada laman beranda utama Anda bisa melihat unit organisasi atau sekolah di mana akun Belajar ID Anda terdaftar. Pastikan unit organisasi ini sudah sesuai dengan sekolah Anda untuk kelancaran proses penggunaan Canva untuk pendidikan. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu ya, kita menggunakan Canva, menggunakan akun Belajar ini sudah terintegrasi dengan unit organisasi kita. Misalnya seperti saya ini ya, Risa Noprianti ya, mengajar di SDN 1 Bina Sejahtera, itu akan muncul otomatis ya. Di situ tertulis SDN 1 Bina Sejahtera. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan mengapa saya tidak bisa login ke Canva. Ini bisa juga terjadi Bapak Ibu ya. Kenapa kita tidak bisa masuk ya melalui akun maksudnya kita tidak bisa masuk ke Canva dengan akun Belajar ID. Nah, bisa gagal login maksudnya. Yang pertama mungkin akun Belajar ID Anda telah diaktifasi sesuai dengan panduan. Di sini kita mungkin tidak sesuai dengan panduan ya, sehingga mengakibatkan gagal untuk masuk
ke Canva. Selanjutnya, akun belajar ID dan kata sandi yang Anda masukkan sudah sesuai dan benar. Ini untuk login ke Canva harus menggunakan akun belajar ID dan kata sandi yang Anda masukkan sudah sesuai. Ya, tapi kalau tidak sesuai, otomatis tidak bisa atau tidak bisa login ke Canva. Nah, selanjutnya, lakukan pembersihan cookies dan cache pada browser yang Anda gunakan untuk mengakses Canva, kemudian coba login kembali. Nah, misalnya kita tidak bisa login ya, Bapak Ibu, bisa menggunakan cara yang ketiga ini dengan membersihkan cookies dan cache pada browser yang kita gunakan untuk mengakses Canva ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk topik pertama ini sampai di sini ya. Saya akan lanjutkan ke topik kedua dulu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi paparan dari Bu Risa telah berakhir dan ucapan terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau berbagi praktek baik di kesempatan hari ini, dan kita sering sharing dan diskusi berbagi pengalaman. Semoga pengalaman kita bisa bertambah dengan cara adanya kegiatan webinar yang kita laksanakan pada sore hari ini. Untuk itu mungkin bisa jangan dimatikan dulu share screen-nya, ditampilkan lagi sehingga kita akan tahu ya. Jadi apa-apa yang perlu kita benahi dan apa-apa yang perlu kita tambahkan dan dipelajari halayak ramai sehingga kawan-kawan kita yang dari jauh mungkin dari tempat lain bisa menyaksikan dan akan memberi tanggapan dan memberi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Ya, silakan bisa tampilkan lagi. Oke, Pak. Silakan Bapak Ibu untuk menanggapi atau memberikan masukan, kritikan ya. Karena di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Saya juga belajar dari Bapak Ibu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu guru di luar sana ya, yang hebat-hebat nih, bisa memberikan masukan kepada saya atau kepada kita semua ya, mengenai Canva ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin dari yang lain. Nah, ada Bu Sumiati. Silakan Bu Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ini materi tentang pendaftaran Canva melalui akun belajar ID ini, saya kan belum pernah sama sekali. Tadi ada berbincang-bincang di sekolahan sama teman-teman yang lain yang sudah bisa, sebagai contohnya Ibu Siti Fatimah, Pak Maiko, Pak Malik Ibrahim, sama Pak Suwartono. Yang kami ini belum tahu mengenai pendaftaran Canva ini. Tadi ngomong-ngomong bagaimana ya, nanti besok pas kebetulan pas webinar ini tentang pendaftaran Canva ini, saya lebih bersemangat untuk bisa kayak itu. Nah, tujuannya supaya ada apa-apa untuk masuk ke aksi nyata yang nyata menggunakan ini. Kalau biar kada kita saling sharing di sekolahan itu, tapi pengennya ya bisa sendiri sambil belajar kayak itu. Saya minta Bu Risa untuk memaparkan nanti, olehnya kami tadi pakai HP, ini kami pindah ke laptop. Mudah-mudahan kami bisa menerima apa yang dijelaskan, bisa paham dari penjelasan Bu Risa. Itu aja, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Sumi atas pertanyaan dan arahannya. Semoga kita semua bisa belajar tentang Canva ini. Ya, jadi silakan Bu Risa untuk menanggapi dari
pertanyaan Bu Sumi, paparkan dari awal lagi dan cara-caranya jangan terlalu cepat ya, jadi saya. Oke, Pak. Nah, saya akan mulai dari cara untuk mendaftar tanpa melalui akun Belajar ID. Yang pertama kita lakukan Bapak Ibu ya, ini kita buka Canva terlebih dahulu. Biasanya ya kalau yang pertama kali, ini pertama kali ya Bapak Ibu ya, ini kita bisa menggunakan browser terlebih dahulu. Kenapa? Kalau kita buka Canva aplikasi, kita akan diarahkan ke browser terlebih dahulu. Nah, setelahnya di situ kita diminta untuk memasukkan ini, lanjutkan dengan Google, maksudnya lanjutkan dengan akun Belajar ID kita Bapak Ibu ya di sini. Nah, setelah itu kalau sudah masuk ini akan muncul seperti ini. Login menggunakan akun Belajar ID kita. Tapi ini masih dalam browser Bapak Ibu ya, masih dalam browser biasanya seperti ini. Sebelum kita memasuki aplikasi Canva, kita memang kita sudah masuk, tetapi kita diarahkan ke browser terlebih dahulu. Setelahnya kita setelah kita sudah masuk di browser itu benar-benar masuk ya, baru kita diarahkan lagi ke aplikasi Canva. Nah, ini masih di browser, maksudnya browser Canva ini ya, masih belum di aplikasinya. Kita login menggunakan akun Belajar ID. Nah, masukkan emailnya, setelahnya masukkan sandi kita Bapak Ibu ya. Setelah masuk, biasanya seperti ini nih contohnya ya, untuk melanjutkan ke Canva ini. Nah, untuk melanjutkan ke Canva ada Belajar ID sini. Nah, setelah ini kita masuk ya, masuk di browser ini Bapak Ibu. Apabila login berhasil, kita akan diarahkan langsung ke laman beranda Canva untuk pendidikan versi aplikasinya. Ya. Nah, ini versi aplikasinya Bapak Ibu ya. Nah, kita otomatis keluar dari browsernya, maksudnya webnya. Tetapi kita masuk langsung ke Canva aplikasinya. Contohnya seperti ini. Nah, dengan ini kita bisa membuat desain apapun yang mau kita buat ya, misalnya modul ajar seperti yang Ibu Ajijah tadi jelaskan ya, misalnya aksi nyata, LKPD ya, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Pada laman beranda utama, Anda bisa melihat unit organisasi atau sekolah di mana akun Belajar ID Anda terdaftar. Pastikan unit organisasi ini sudah sesuai dengan sekolah Anda untuk kelancaran proses penggunaan Canva untuk pendidikan. Jadi sini Bapak Ibu, akun Belajar ID kita ini sudah terintegrasi dengan sekolah yang tempat kita mengajar. Nah, misalnya seperti Ibu Sumiati tadi, seandainya Ibu Sumiati sudah mendaftar, otomatis nanti di Canva Ibu nanti tertera situ ya, di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini itu ini tertulis nama sekolah kita ya, misalnya SDN 1 Rawasubur. Nah, seperti saya sendiri misalnya SDN 1 Bina Sejahtera. Nah, nanti kita bisa melihat ya Bapak Ibu, Bapak Ibu guru yang menggunakan aplikasi Canva ini, kita bisa melihat ada ibu ini, ada bapak ini ya di sekolah ini ya, yang mengajar di sekolah kita yang menggunakan aplikasi Canva, otomatis terhubung Bapak Ibu ya.
Tetapi di sini juga ada kemarin kendala ya dengan teman kami satu pekerjaan sekolah, misalnya Ibu Ajijah kemarin, oleh beliau kan itu dari TK kemarin ya, jadi otomatis kanvanya itu belum bisa terintegrasi dengan sekolah kami, jadi masih di situ tertulis nama sekolah yang terdahulu. Nah, untuk mengubahnya itu kemarin sekitar 1 bulan katanya baru bisa diubah lagi. Nah, demikian untuk Ibu Sumiati penjelasan saya mengenai bagaimana cara masuk aplikasi Canva melalui akun Belajar ID ya. Pak Ibu Sumiati sudah paham? Oke, terima kasih atas penjelasannya yang lebih mendetail. Saya terima kasih, sudah paham, sudah jelas. Dari Ibu Risa Nubriansa, terima kasih. Ya. Ibu. Terima kasih juga Bu atas pertanyaannya. Sebenarnya saya ingin sekali untuk nge-share-nya, maksudnya seperti Ibu Ajisa tadi ya Bu, cuma takutnya itu tadi sinyal tadi, jadi lelet dan suara tidak ada, terus presentasinya juga sendat ini ya. Jadi dengan cara seperti ini mungkin ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham ya dengan keadaan kami, dan mudah-mudahan presentasi saya juga bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ya baik, Bu Risha, terima kasih atas penjelasan yang tadi yang kedua kalinya, dan mungkin dari kawan-kawan yang lain mungkin ingin memberi masukan atau berbagi pengalaman, kami persilakan. Sebelum kita nanti ada diskusi ya, dan kita di sini bukan artinya monopoli untuk kegiatan ini, kita seluas-luasnya dan bebas-bebasnya untuk berekspresi dan berbagi pengalaman pada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk memberikan tanggapan atau ingin berbagi pengalaman tentang pengalaman yang telah Bapak Ibu dapatkan. Ya, kami persilakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Gunawan, silakan Bapak Gunawan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari MPI. Jadi MPI ketika ada salah satu logo yang diklik, itu akan menuju ke halaman yang kita inginkan. Misalkan ini di menu utamanya, di menu pembelajaran MPI itu ada tujuan, materi, latihan, main, sama kontak. Boleh dimodifikasi, misalkan Bapak Ibu mau game. Gimana caranya? Sudah menggunakan Bapak Ibu? Sudah. Yes, benar. Ya, terima kasih dari Bapak Gunawan tadi ya. Jadi intinya kita tuh berbagi ilmu lah ke dalam kegiatan ini supaya kita semua tahu tentang ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya, dan kita masalah Canva ini memang hal baru atau ilmu baru yang kita dapatkan. Sebenarnya lama sih, cuma kita baru dapat bisa mempelajarinya. Untuk itu ada pengalaman-pengalaman yang lain dari Bapak Ibu Guru untuk bisa berbagi di kesempatan di sini ya. Kita buka seluas-luasnya. Ya, silakan Bapak Ibu.
Atau kita buka lagi pada sesi pertama tadi yang disampaikan Ibu Aziza, karena tadi kendala sinyal yang kurang mendukung dan hujan juga di sini. Mungkin Bu Aziza bisa untuk menampilkan kembali dari paparan yang sesi pertama tadi. Bu Aziza, bisa suara didengar? Ya, silakan Bu Aziza. Mudah-mudahan lancar, karena ini penting untuk kita ketahui bersama. Silakan Bu Aziza. Baik, Bapak Ibu, di sini kita ulang saja ya dari awal. Semoga jaringannya mendukung. Baik, saya jelaskan lagi dari awal. Di sini materi saya tentang pembuatan modul ajar menggunakan aplikasi Canva. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan sama Ibu Risa Noprianti tadi cara masuk untuk ke aplikasi Canva tadi. Bagi Bapak Ibu guru yang sudah mempunyai akun Belajar ID tadi tinggal menuliskan akunnya sama passwordnya, itu nanti langsung terkoneksi saja Bapak Ibu guru. Di sini saya ulangi lagi materi saya tadi. Sebelumnya mohon maaf apabila ada tersendat lagi. Semoga jaringannya ini sudah lancar. Baik, di sini saya kasih judul. Di sini cara mudah dengan aplikasi Canva. Aplikasi Canva memang sudah menjadi tren oleh guru. Berbagai fasilitas yang disajikan sangat membantu guru dalam merancang keperluan pembelajaran, seperti modul ajar atau RPP, presentasi pembelajaran, hingga pembuatan lembar kerja peserta didik. Nah, lanjut, Canva sendiri merupakan aplikasi desain grafis yang UI-friendly atau antarmuka yang ramah terhadap pengguna baru. Siapapun dapat mendesain melalui Canva, baik yang awam sekalipun dalam dunia desain. Mereka dapat membuatnya sesuai dengan keinginan. Banyak template, desain hingga pada ikon-ikon gambar yang dapat kita gunakan dan kita butuhkan membuat seorang pengguna baru menjadi tergiur dan sering mencoba untuk membuat keperluan pembelajaran bagi guru maupun konten kreator sosial media. Jadi pada intinya Bapak Ibu guru, aplikasi Canva ini sangat membantu sekali untuk kita sebagai guru-guru sambil berkreasi, sambil berinovasi, di mana sekarang siswa-siswi kita sekarang menuntut hal-hal yang baru. Jadi mereka biasanya sangat bosan bila ini kita kasih teori. Mereka biasanya suka dengan hal-hal yang baru, misalnya ada gambar-gambar atau semacamnya. Kita lanjut. Fitur-fitur Canva. Nah, di sini tadi saya sempat menjelaskan juga banyak sekali kegunaan Canva, bisa membuat aksi nyata, terus membuat feed Instagram, mendesain banner, papan pengumuman, mengedit video dari berbagai platform media sosial seperti Instagram, YouTube. Terus di sini juga bisa mendesain brosur, menyusun infografis dan virtual background. Nah, di sini saya percepat saja. Langsung ke cara membuat modul ajar dengan Canva. Yang pertama pastinya kita ke Canva dulu ya. Terus kalau sudah terintegrasi dan mempunyai akunnya, silahkan langsung login. Setelah login nanti ada tampilan di aplikasi Canva-nya, membuat desain. Kita pilih ukurannya ukuran A4 untuk membuat modul ajar. Ini ukurannya atau disesuaikan. Terus selanjutnya bagi Bapak Ibu guru yang sudah mempunyai draft modul ajar di laptopnya, kita ubah bentuk Word ya, jadi nanti kita langsung copy paste saja. Selanjutnya buat desain dengan template-template yang sudah disajikan di aplikasi Canva, ataupun bisa membuat sendiri. Tapi kalau mau
lebih enak dan lebih cepat lagi, bisa tinggal pilih saja ya Bapak Ibu Guru di aplikasi Canva, karena banyak sekali ragamnya di situ, kita tinggal pilih saja. Setelah selesai membuat, kita nanti download dengan bentuk PDF. Di sini ada contoh cover. Nah, cover modul ajar pendidikan agama Islam. Ini sesuai dengan mata pelajaran yang saya pegang. Jadi saya membuat contohnya modul ajar pendidikan agama Islam. Nah, ada fotonya. Nanti fotonya kalau misalnya ini kan foto siswa dan siswi SDN 1 Bina Sejahtera, di Canva nggak ada. Nah, jadi Bapak Ibu Guru tinggal mengunggahnya, terus unggah file, nanti kita cari di laptop. Tinggal kita unggah saja, nanti gambarnya tersimpan. Nah, di sini tampilan modul ajarnya. Nah, di sini saya tanpa ngetik Bapak Ibu Guru. Jadi supaya lebih cepat, nanti saya contohkan bagaimana menempelkan bingkai ini supaya kita tidak mengetik kembali. Tapi kalau mau mengetik kembali bisa dengan kreasi yang lebih beragam. Nah, terus di sini ada juga contoh lembar kerja siswa. Di sini sesuai dengan temanya, sesuai dengan mata pelajarannya, ini tentang agama Islam, mengenal sikap terpuji. Nah, di sini saya menggunakan template yang ada di Canva. Jadi tinggal mengubah sedikit-sedikit saja sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Baik. Nah, ini materi saya. Tadi sempat saya jelaskan ya Bapak Ibu Guru. Jadi saya coba lagi nih tutorialnya langsung ke aplikasi Canva. Kita masuk dulu ke canva.com. Masuk nih, Bang. Tuh, ada tekan tuh. Dari Bu. Terbuka lagi. Nah, apa kelihatan Bapak Ibu? Nah, kunci bergabung. Share dulu. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, mohon maaf bagi yang bersuara nih, bersuara mohon di unmute dulu. Nama Bu Esti mau di-mute suaranya. Baik. Masih masuk strong. Berarti Susianti mohon dimatikan suaranya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu Guru. Nah, di sini nanti tampilan Canva-nya yang sudah Bapak Ibu Guru login. Nah, nanti tadi sudah dijelaskan sama Ibu Lisa. Nanti Canva-nya ini sudah terintegrasi dengan sekolah kita. Nah, di sini saya masih di TKIT Aqua Selat Dalam karena saya baru pindah nih. Jadi mungkin belum terubah. Kalau mau mengubahnya prosesnya masih panjang. Jadi sementara saya memakai akun saya yang dulu. Nah, langsung di sini kita klik dibuat desain. Nih, ada di sini ya Bapak Ibu. Kita klik saja. Nah, ini kita pilih lembar kerja A4. Oh, audio mau. Sudah, lanjut. Nah, kita alhamdulillah ini sinyalnya sepertinya sudah bagus. Nah, di sini kita lembar kerja tadi ya Bapak Ibu Guru. Nah, di sini ada template-nya. Nah, ini desain, ini template. Elemen ini ada garis ya, terdiri dari garis, gambar. Di sini kalau mau sesuai dengan keinginan kita bisa di sini klik di sini ya Bapak Ibu. Ini menu teks, ini bisa kita gunakan untuk menambah teks, subjudul dan judul. Terus di sini unggahan. Nah, di unggahan sini kita dapat
mengunggah file yang tidak ada di Canva. Contohnya seperti gambar-gambar ini. Misalnya logo sekolah, gambar-gambar di kelas, kan sesuai yang Ibu inginkan. Nah, di sini ada gambar-gambar sekolah di SDN 1 Bina Sejahtera. Di sini kita unggah file di sini. Nah, kalau ada tersimpan di laptopnya, misalnya gambar, nah kita klik saja langsung open. Nah, nanti terunduh di sini. Ini nanti warna biru di sini Bapak Ibu guru di unggahan. Kalau sudah full birunya nanti muncul di sini. Nah, ini gambarnya dapat kita gunakan. Baik, tersendat lagi seperti ini. Jalan ya? Kesana televisinya boleh sih. Nah, mau ini. Sudah, sekarang kita ke desain tadi ya Bapak Ibu guru. Nah, di sini saya mau memberikan contoh membuat cover. Misalnya sini kita klik saja cover. Langsung muncul berbagai macam cover. Nah, ini contoh yang punya saya tadi, saya klik. Nah, ini kita ganti saja, ini yang ini tidak usah, kita hapus saja. Nah, judulnya ini kita ganti dengan modul. Modul aja. Nah, ini bisa kita hapus yang tidak perlu. Hapus saja. Pokoknya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru kita. Di sini bisa berkreasi apapun yang kita mau. Nah, di sini saya juga masih belajar ya Bapak Ibu. Jadi terlihat manual. Terus kita tarik saja ke atas. Nah, kalau ada tanda-tanda di tengah sini kita bisa menariknya ke atas ya. Nah, kita taruh ke atas. Kita tarik ke samping. Terus di bagian tulisan keuangan bisa kita ganti, misalnya tadi mata pelajaran saya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Di sini kita perkecil saja, di sini tulisannya di ukuran font. Kita sesuaikan saja, kita kecilkan. Kita tarik sini lagi. Taruh di bawah sini. Ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu guru. Nah, ini bisa kita ganti nih tahun pelajaran. Ini garisnya kita hapus saja. Garisnya kita hapus saja. Nah, ini bisa kita ganti nih tahun pelajaran misalnya. Tahun pelajaran 2023-2024. Tadi orang si sampiang kalatiwa. Kaya nampak. Kaya atin sa ikaw magpay niya. Kaya kalau kaya sa ikaw. Ikaw sa ikaw. Nah, di sini dibuat oleh. Nah, di sini bisa ganti nama kita. Namanya Nur Azizah. Ini bisa ditulis nama Bapak Ibu guru. Kita tinggalkan tulisannya.
kita tebalkan tulisannya. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa tambahkan lagi di sini misalnya gambar. Kita geser saja. Angkat ke bawah. Ini kalau tidak terlalu mahir memang agak lambat ya Bapak Ibu. Nah, ini kita geser-geser untuk membuat ininya ya. Ini gambar di kanan ini nih. Ini. Nah, untuk mengganti ukuran di sini ya Bapak Ibu. Nah, geser lagi. Nah, kita bisa membuat gambar. Misalnya kita mau di gambar sini, kita bisa cari misalnya yang sesuai dengan materi kita. Misalnya bahasa Indonesia, apa? Misalnya IPA seperti apa gambar kalau pelajaran IPA. Kalau pendidikan agama Islam kan yang berbau agama Islam. Misalnya kita ketik saja di sini berdoa. Kita ketik di sini berdoa. Nah, di sini nanti akan tampil gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini misalnya bisa. Jadi di sini saya menggunakan unggahan foto anak-anak. Nah, tadi kalau mau gambar yang tidak ada di Canva tadi bisa kita download dulu. Misalnya seperti kita membuat aksi nyata. Biasanya kan ada gambar Merdeka Mengajar atau gambar Tutpuri Handayani. Nah, itu kita download dulu di browser, terus kita download, kita simpan misalnya di laptop kita, baru kita unggah di sini, unggah file ini. Nah, di sini saya memakai gambar anak-anak. Ini saya sudah unggah file ya Bapak Ibu guru. Nah, saya menggunakan gambar ini tadi ya, sesuai yang saya buat. Nah, tinggal digeser saja. Nah, disesuaikan saja. Nah, sepertinya ya Bapak Ibu guru ya. Sesuai tadi contoh yang saya buat. Nah, ini sekilas koper sederhana yang saya buat untuk modul ajar kita. Jadi Bapak Ibu guru tinggal pilih template yang Bapak Ibu guru mau ya. Di sini cover, timbul cover semuanya di sini. Apa yang kita ketik di sini ada semuanya. Tapi kalau mau berkreasi sendiri juga bisa. Nah, ini nanti cara menyimpannya di sini ya Bapak Ibu guru. Kita klik bagikan. Bagikan. Terus kita unduh. Ini unduh nih, unduh. Di sini berbagai macam jenis file. Nah, di sini saya menggunakan PDF bisa. Di sini berbagai jenis file, ada PDF, PNG, terus video. Nah, ini saya menggunakan PDF. Kalau sudah dipilih jenis filenya, bisa kita klik di sini unduh. Nah, kita tunggu saja. Ini. Nah, sini sudah terunduh ya Bapak Ibu guru. Nanti hasil yang kita buat ini nanti tersimpan tersendiri di proyek ya Bapak Ibu guru. Ini proyek-proyek yang sudah saya buat. Ini juga saya masih coba-coba ya Bapak Ibu guru. Nah, di sini juga ada folder. Nah, di sini ada folder tersendiri. Nah, ini ada foldernya. Nah, ini yang saya buat tadi RPP. Di sini contoh RPP ya Bapak Ibu guru. Ini tanpa kita mengetik. Nah, langsung saja ya saya praktekkan. Pertama kita lihat dulu filenya. Jadi saya menyimpannya di Word. Sebelum kita ke filenya tadi, kita bisa pilih desain tadi.
Oh iya Bapak Ibu Guru, biasanya di Canva ini bisa berbahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu Guru ingin mengubah ke bahasa Indonesia, Bapak Ibu Guru bisa klik di akun kita, ini nih gambar akun kita ini, terus klik pengaturan, biasanya kan ada yang bahasa Inggris tuh. Nah, kalau kita mau mengubah bahasanya, nah di sini ada bacaannya nanti language atau bahasa. Jadi nanti kita tinggal mengganti bahasa Indonesia. Nah, di sini karena punya saya sudah pakai bahasa Indonesia, jadi sudah bahasa Indonesia. Biasanya ada yang bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu Guru bingung, nanti klik saja di gambar akun kita, klik pengaturan, terus pilih di sini language kalau bahasa Inggris. Nanti kita pilih bahasa yang kita pilih. Baik, kita lanjut lagi ke Canva. Nah, sekarang saya mau mempraktekkan cara membuat bingkai tadi, untuk memasukkan modul ajarnya tadi tanpa kita mengetik ya Bapak Ibu. Klik buat desain lagi di sini. Ya, terus kita pilih, sini kita ketik border. Nah, di sini muncul bingkai-bingkai yang cantik. Susah lagi kita bikin, kita gunakan yang ada di sini saja. Kita pilih yang sederhana, misalnya kita pilih yang ini ya Bapak Ibu. Nah, terus kita klik bagikan, kita klik lagi di sini unduh. Nah, di sini saya ubah jenis filenya menjadi PNG. Baik, terus kita unduh dulu. Nah, kalau sudah terunduh, nanti otomatis tersimpan di sini Bapak Ibu. Di folder download. Nah, ini dia. Nah, ini tadi saya sudah mendraft duluan ya. Ini lembar modul ajar. Contoh lembar modul ajar. Kita pilih lembar modul ajar, kita klik di Word-nya. Kita buka, ini lembar modul ajar pendidikan agama Islam. Nah, di mana modul ajar sama RPP itu sebenarnya 11-12 ya Bapak Ibu. Cuman bedanya kalau di modul ajar ini lebih lengkap. Nah, di modul ajar ini biasanya sudah ditambahkan dengan lembar kerja siswa atau LKPD. Lembar kerja peserta didik ya, dimana modul ajar ini memang banyak digunakan, kita memakai kurikulum merdeka. Nah, ini contoh modul ajar PAI kelas 1. Nah, di sini kan belum ada hiasan ya. Nah, supaya kita tidak usah susah-susah mengetik, kita klik desain nih, klik desain. Apakah muncul Bapak Ibu? Muncul? Oh, berarti enggak. Kita ganti dulu ininya. Kelihatan Bu? Kelihatan Bu Word-nya?
yang kembali di DM Nah, tadi ini sudah terdownload ya Bapak Ibu, nanti tersimpannya di sini. Di downloadan kita di sini. Nah ini nih desain tanpa judul nih tadi ya, simpan dalam bentuk jenis file PNG file. Nah seterusnya nanti kita buka di Word lagi ya Bapak Ibu. Buka. Muncul loh Word-nya. Tuh. Maaf Bapak Ibu, bentar saya dulu. Nah di sini di Word ya Bapak Ibu. Nah ini. Nah apakah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan? Ya di sini saya sudah mengubahnya ke Word. Kelihatan Bapak Ibu Guru? Jelas. Ya, saya lanjut ya Pak. Nah di sini kita klik desain. Nah klik desain, terus kita ke watermark. Nah di sini setelah ke watermark kita pilih custom watermark. Terus di sini kita pilih picture watermark. Setelah itu select picture. Nah, biasanya tampilannya seperti ini. Jangan khawatir ya Bapak Ibu. Silahkan klik di work offline. Nah, setelah itu nanti muncul seperti ini. Tadi kan bingkai yang kita download tadi ada di sini kan. Nah, nih yang desain tanpa judul. Nih kita klik saja. Insert. Terus di sini ada tulisan auto. Auto ini kita pilih yang 100%. Nah, wash out ini nggak usah diklik. Nah, jadi kita hilangkan saja kliknya. Nah, terus oke. Nah, jadi langsung terbingkai dengan rapi ya Bapak Ibu, tanpa kita mengedit atau mengcopy paste teksnya. Nah, ini cara ringkas yang sering saya gunakan. Kalau malas gitu ya, karena template-template di Canva itu kan sudah sangat beragam ya Bapak Ibu Guru ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu Guru ingin mencoba berkreasi bisa ya. Nah, seperti ini langsung bingkainya langsung terpasang. Setelah itu kita simpan lagi kita save as ini. Kita save. Nah, sudah tersave. Kita buka lagi di dokumen. Nah, ini tersimpan ya. Ini sudah tersimpan. Nah, seharusnya di sini tadi saya lupa Bapak Ibu Guru harus diganti ke PDF. Ganti di PDF. Nah, di sini kita ganti untuk PDF. Nah, save. Jadi sudah bentuk PDF.
Terus kalau sudah kita simpan dalam bentuk PDF, kita bisa ini masuk, kita bisa unggah di folder kita Bapak Ibu Guru. Jadi nanti kita habis bikin cover, tinggal mengklik ini karena ini termasuk desain yang sudah kita buat ya. Baik, kita masuk lagi ke akun Canva. Kita masuk lagi ke akun Canva tadi. Nah, sini masuk ke akun Canva. Terus kita lihat di bagian project. Nah, di sini saya foldernya sudah saya bikin, Bina Sejahtera. Ini sudah bikin. Nah, ini nanti sudah ada di sini Bapak Ibu nih. Saya sudah tersimpan di sini. Ini proyeknya, ini proyek-proyek yang Ibu Bapak buat ya. Di sini nanti tersimpannya. Nanti walaupun misalnya tersendat, ya tersimpan sendiri di sini ya. Nah, ini. Ya. Ini tadi covernya tadi. Nah, kita buka covernya lagi. Kita buka covernya, terus nanti kita unduh lagi lembar modul ajar yang kita buat. Nah, terus di sini kita pilih gambar, unggahan ya, unduh file lagi. Nah, kita pilih di dokumen. Nah, ini lembar modul tadi sudah saya ubah ke PDF ya. Open. Kita tunggu ini. Nah, ini warnanya biru ya. Nanti kalau sudah penuh ini berarti sudah terunggah. Kita tunggu sampai warna birunya full. Biasanya di sini muncul sebenarnya Bapak Ibu Guru nih, mungkin karena jaringan ini. Nah, nanti muncul di sini yang kita unggah tadi. Nanti kalau sudah terunggah, Bapak Ibu Guru tinggal klik. Saya contohkan gambar saja ya Bapak Ibu Guru supaya cepat. Kita klik. Nah, nanti ke sini muncul. Kita pilih. Misalnya ini, kalau sudah terunggah nanti tersimpannya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu Guru ya. Nanti desainnya nanti kita tersimpan di sini. Nah, ini contoh yang sudah saya buat terlebih dahulu. Ini kan dengan cara tadi. Kita pindah ke Word dulu, baru kita buka desain, terus nanti kita tinggal klik saja, nanti akan muncul. Ini bisa kita pilih apa saja di sini. Ini semuanya ini ada 39 halaman, misalnya saya klik saja satu.
Ingatkan desain. Nah, ini muncul. Mungkin nanti di sini muncul. Nah, muncul ya. Nah, nanti di situ muncul seperti ini. Nah, tinggal kita tarik-tarik saja. Ini kebanyakan kliknya. Tinggal kita tarik saja ya Bapak Ibu, kita fullkan. Seperti ini ya, kurang lebihnya, mohon maaf. Jadi seperti ini cara kalau Bapak Ibu guru anti ribet tapi tetap berkreasi dan berinovasi dengan template-template yang dimanjakan di aplikasi Canva. Nah, ini contohnya tadi cover modul ajar dan lembar modul ajar dengan cara ringkas ya Bapak Ibu guru. Nah, terus misalnya Bapak Ibu guru pengen membuat lembar kerja siswa. Sangat gampang Bapak Ibu guru, tinggal ketik saja di desain. Tulis saja di sini L nih, LKPD ini. Nah, di sini banyak muncul sekali template-template yang memanjakan mata kita. Misalnya kita ini di sini saja, misalnya ya. Nih. Nah, ini LKPD ini. Nah, ini bisa kita edit-edit Bapak Ibu guru sesuai yang Bapak Ibu guru mau. Nah, ini kosong kan gambarnya. Nah, ini terserah. Ini tentang agama juga nih. Nah, mengenal tempat ibadah. Nah, di sini Bapak Ibu guru tinggal pilih semaunya ya. Nah, di sini salah satu contoh lembar kerja peserta didik yang ada di template di aplikasi Canva. Di sini Bapak Ibu guru bisa mengganti-ganti gambarnya sama tulisannya sesuai yang Bapak Ibu guru mau. Nah, mungkin itu saja penjelasan maupun tutorial tentang pembuatan modul ajar menggunakan Canva. Nah, di sini kan yang kita titik beratkan materinya ke aplikasi Canva. Jadi bukan membuat modul ajar misalnya dari tujuan, dari alur pencapaian, tidak ya Bapak Ibu guru, karena di sini kita sudah punya draftnya, kita sudah tersimpan di laptop masing-masing. Jadi kita materinya lebih ke materi Canva. Mungkin itu saja penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur Azizah. Beri aplaus untuk Bu Nur Azizah yang begitu detail menyampaikan tentang membuat modul ajar dengan Canva ya. Jadi pelajaran yang berharga sekali untuk kita dapatkan pada kesempatan hari ini ya. Jadi dengan kita memiliki keterampilan atau kebiasaan kita adalah membuat modul ajar, tentunya peserta didik kita akan lebih termotivasi atau terinspirasi dengan apa-apa yang kita sampaikan kepada peserta didik kita ya. Jadi Bapak Ibu yang guru-guru hebat yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini masih bertahan, dan salam sehat semua untuk kita semuanya ya. Dan semoga pelajaran kita yang dapat pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ada lagi Bu Nur Azizah, ada pertanyaan dari Bapak Miko tadi ya. Bapak Miko pertanyaan tadi, di sini ada khusus kelemahan Canva adalah koneksi internet. Memang betul ya, kita sadar memang betul. Apakah file yang sudah kita buat bisa hilang seperti menggunakan aplikasi lain ya? Saya ulangi, apakah file yang sudah kita buat bisa hilang seperti menggunakan aplikasi lain? Selain itu, saya ingin bertanya, apakah dalam menggunakan aplikasi Canva ini bisa dikerjakan secara kolaborasi dengan akun lain, misalnya akun kawan satu sekolah atau dengan peserta didik? Bagaimana Bu Nur Azizah tentang apa yang telah disampaikan oleh Bapak Miko? Mungkin ada
Apa ada tanggapan dari Ibu? Silakan Bu Nur Aziza. Apakah bisa? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sukisman. Terima kasih juga pertanyaannya kepada Bapak Meiko, walaupun saya sebenarnya tahu Bapak Meiko ini sebenarnya lebih hebat daripada saya ya. Jadi saya menjawab apa yang saya pernah alami. Jadi saya cerita sedikit ya Bapak Ibu Guru. Nah, saya ini kan perdana mempelajari Canva. Jadi ibaratnya itu bisa dikata manual ya Bapak Ibu Guru. Jadi pernah saya itu membuat materi yang ingin saya presentasikan hari ini. Nah, pada waktu itu jaringannya mati, bahkan laptop saya mati. Nah, bukan jaringannya saja yang mati, tapi laptopnya. Saya ini sempat kaget ya, takutnya kata saya ini nggak sempat nyimpan gitu, takutnya hilang karena sudah lumayan banyak nih slide-slide yang saya buat. Terus saya coba lagi buka laptopnya. Kalau laptop mati itu kan otomatis jaringannya mati, ya. Nah, bukan bukan naik turun lagi, tapi mati juga jaringannya. Jadi saya buka laptopnya, terus saya buka Canva-nya lagi, terus saya buka project itu di bagian project ini ya Bapak Ibu ya, di bagian project. Setelah saya lihat ternyata ada. Nah, jadi sesuai pengalaman saya. Apa yang kita buat tapi belum sempat tersimpan itu tersimpan tapi di bagian project Bapak Ibu Guru. Jadi project yang kita tunda itu tertunda bisa kita lanjutkan kembali. Itu pengalaman saya karena saya yang mengalaminya. Karena pada waktu itu laptop tiba-tiba mati, otomatis kan jaringannya mati. Jadi menurut pengalaman saya tidak hilang. Kita cari di project. Nah, projectnya itu bisa kita lanjutkan kembali. Seperti itu Bapak Meiko. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah aplikasi Canva ini bisa dikerjakan secara berkolaborasi dengan akun lain, misalnya akun Canva satu sekolah atau dengan peserta didik? Nah, untuk ini Bapak Ibu, Bapak Meiko, tadi dari awal tadi saya bilang karena saya perdana menggunakan akun Canva ini, jadi saya belum pernah nih dalam satu sekolah saya berkolaborasi dengan akun ibu guru yang lain, apalagi dengan peserta didik. Nah, saya cerita sedikit ya, di sekolah saya itu kan kalau untuk sosial media apalagi Canva peserta didik itu belum masuk ke situ Bapak Ibu Guru. Nah, mungkin di sekolah penggerak ya, saya yakin nih bagi sekolah penggerak, guru penggerak itu memang diharuskan ya kan peserta didik punya akun media sosial ya. Nah, apalagi kalau di sekolah saya ini, saya bercerita pengalaman yang saya alami karena saya ini baru juga di sekolah SDN 1 Bina Sejahtera, jadi saya belum pernah berkolaborasi menggunakan akun dengan guru lain. Jadi di sini saya lebih fokus ke akun masing-masing. Yang lain alhamdulillah punya akun belajar masing-masing. Nah, untuk peserta didik saya bicara fakta, untuk peserta didik kami tidak ada akun Canva. Nah, media sosial itu belum ada ya. Nah, tergantung daerah masing-masing dan biasanya itu ke sekolah penggerak ya Bapak Ibu Guru. Nah, kalau sekolah penggerak atau sekolah di kota-kota itu mungkin menggunakan yang seperti itu. Jadi mohon maaf, saya minta mungkin peserta webinar yang ada di sini bisa memberi tambahan atau masukan kepada saya. Jadi untuk pertanyaan yang kedua tadi, mohon maaf ya Bapak Meiko, saya menjelaskan dengan sesuai keadaan sekolah saya. Dan saya pernah loh, Bapak Meiko, saya kenal Bapak Meiko juga. Bapak Meiko lebih hebat daripada saya. Pasti Bapak Meiko tahu hal-hal yang seperti ini ya. Nah, saya berbicara fakta ya Bapak Meiko, jadi mohon memberi tanggapan, memberi saran kepada saya. Siapa tahu di sekolah kami bisa menerapkan seperti itu, misalnya berkolaborasi dengan peserta didik ya. Karena peserta didik kami ini tidak menggunakan media sosial ya Bapak Ibu Guru, mungkin terkendala juga dengan hal jaringan ya. Jadi di sini kami masih fokus belajar sesama guru masing-masing. Mohon maaf jawabannya kurang sempurna dari saya Bapak Meiko, kurang lebihnya minta rela. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin saya malah minta
bahan saran dari Bapak Miko. Terima kasih Bapak Sukisman, mungkin itu jawaban dari saya. Iya, terima kasih Bu Nurhaliza. Itulah Pak Miko. Mohon kiranya ada tanggapan dari Bapak Miko tentang yang telah disampaikan oleh Bu Nurhaliza. Kalau saya sendiri paham apa yang telah disampaikan Bu Nurhaliza dan sangat menginspirasi sebenarnya. Jadi memang kendala yang kita hadapi selama ini dalam penggunaan Canva itu kalau jaringan internet. Tadi aja waktu pertama kali kita tampilkan sesi pertama Bu Nurhaliza tadi nggak bisa karena internet dan cuaca kita buruk, jadi hilang. Makanya dengan demikian mungkin ada pendapat lain dari Pak Miko atau saran atau bahkan tambahan tentang pembuatan Canva ini untuk modul belajar. Pak Miko ada mungkin disampaikan atau dari yang lain sebelum kita lanjutkan materi kedua dari Bu Risa. Dari yang lain silakan kita diskusi. Ya, silakan Pak Miko. Terima kasih Pak moderator Bapak Sukisman. Saya mungkin menambahkan dari Bu Nurhaliza ya Bu. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Nah, di situ di aplikasi Canva itu ada tadi Ibu menyimpan tadi ada tulisan bagikan ya Bu. Di situ ada Ada kayak untuk kolaborasi dengan teman-teman, mungkin yang satu sekolahan, mungkin dengan akun lain mungkin ya. Oh gitu ya Pak. Terus? Tapi selama saya menggunakan aplikasi Canva ini, saya belum sama sekali ya Bu. Sejujurnya saya belum menggunakan kolaborasi ini. Jadi mungkin kan Ibu kan sekolahnya di kota. Jadi saya tadi pengen tanya itu aja. Oh iya, nggak apa-apa Pak Miko. Iya, menanggapi tanggapan dari Bapak Miko, benar saya sekolahnya di kota. Tapi basic saya itu di TK Bapak. Nah, sedangkan untuk jenjang TK ini tidak pernah sama sekali ada sosialisasi apapun, apalagi masalah Canva ini ya Bapak. Kemarin sempat sosialisasinya tentang aksi nyata. Itu pun juga mereka dari dinas pendidikan memang ibaratnya jaga kita menagih gitu. Mereka memang kejar target karena banyak yang tidak paham. Jadi guru-guru TK ini sebenarnya banyak yang tidak paham bagaimana cara membuat aksi nyata, apalagi aplikasi Canva Bapak. Jadi untuk jenjang TK ini kurang sosialisasinya. Jadi alhamdulillah saya ditegaskan di SD ini banyak sekali pengalaman baru yang baru saya pelajari. Nah, gitu Bapak Miko. Jadi karena saya jenjangnya di TK walaupun saya di kota, untuk pembelajaran Canva ataupun selebihnya itu belum pernah Bapak Miko. Jadi itulah. Ya, terima kasih Bu Nurhaliza atas tanggapannya. Mungkin kan ya Bu, kita bisa menggunakan aplikasi Canva ini dikolaborasikan dengan guru-guru lah untuk sambil belajar, ya kan Bu? Iya, Dan Pak. Mungkin kita bisa menggunakan aplikasi Canva ini dengan akun belajar anak-anak yang sudah di kelas tinggi mungkin Bu ya. Oh begitu ya Pak. Semoga nanti di sekolah kami bisa menerapkan seperti itu. Ya Bu, itu saja tanggapan saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Pak, minta rela sebelumnya. Ya. Ya, terima kasih untuk semuanya, Pak Miko dan Bu Nurhaliza. Pak Miko tolong beri tanggapannya dan tambahannya tentang pengalamannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, karena kita semuanya adalah belajar. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada yang perlu disampaikan dalam hal ini, dalam hal penyampaian Bu Nurhaliza atau Bu Risa yang pertama tadi, saya persilakan untuk memberikan tanggapan atau saling-saling lah tentang berbagai pengalaman seperti Bapak Miko tadi. Ya, kami silakan untuk Bapak Ibu.
Bagaimana Bapak Ibu? Sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, ada sesi berikutnya dari Bu Risa, sesi keduanya. Jadi sesi pertama tadi tentang pendaftaran Canva, kemudian yang kedua adalah aksi nyata dengan Canva, beraksi nyata dengan Canva. Terus sebelum kita lanjutkan, mungkin ada unek-unek dari Bapak Ibu yang perlu disampaikan lagi, ada diskusikan lagi tentang hal-hal yang belum jelas dari paparan Bu Nur Azizah, ya. Kalau saya pribadi setelah apa yang telah disampaikan itu memang jelas, ya. Jadi Pak Menko juga sudah tadi memberi tanggapan dan tambahan. Semoga kita semua apa yang telah disampaikan Ibu Nur Azizah dan Pak Menko tadi ya sama-sama dapat mengerti dan diambil pelajaran yang sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bagaimana Bu Risa untuk materi berikutnya? Bu Risa masih ada di tempat untuk materi berikutnya tentang buatan kita dengan Canva. Ya, bisa Pak. Silakan Bu Risa. Silakan Bu Risa untuk menyampaikan materi berikutnya tentang membuat aksi nyata dengan Canva. Kepada Bu Risa kami persilakan. Penyepian. Udah matikan ya? Nah, mulai pulang. Halo Bu Risa. Iya Pak, sebentar. Oh iya. Ini aja. Bapak Ibu mohon duduk sebentar.
Terkendala sinyal ini naik turun ya, jadi pada sore ini juga cukup panas, berhujan tadi, kendala sinyal naik turun di tempat kami ya. Mohon maklum Bapak Ibu semuanya ya. Semoga kedepannya bisa lancar lagi. Masih ada materi yang belum kita dapatkan dari materi kedua berusaha dan materi dari yang ketiga, materi dari Pak Taryana. Iya, Bapak Ibu, sudah bisa connect, silakan kita simak bersama-sama penjelasan dari Bursa. Suaranya dibuka, Bu. Bursa suaranya dibuka, suaranya masih tertutup itu. Mohon maaf ya Bapak Ibu.
Mohon maaf Ibu, lelet. Moderator baru menyiapkan internetnya di sini, lelet sekali. Mohon bersabar. Ya, sudah sampai Ibu Risa. Sudah tampil itu. Ya. Oke Bapak Ibu, untuk topik yang kedua ini membuat aksi nyata dengan Canva ya. Kenapa kita perlu memilih Canva untuk membuat aksi nyata? Nah, aplikasi ini dapat memudahkan guru untuk menyelesaikan suatu topik pelatihan mandiri secara praktis. Dijelaskan dalam laman Kemdikbud, aksi nyata yang dibuat juga dapat menjadi alat untuk mempraktikkan pemahaman guru terhadap topik yang dipelajari selama pelatihan mandiri. Sehingga guru dapat mengimplementasikan teori yang telah dipelajari serta mendemonstrasikan pemahamannya. Nah, sebenarnya aksi nyata bisa dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis apapun. Format yang dianjurkan yaitu PDF dengan ukuran maksimal 10 MB. Namun, guru juga bisa membuatnya di aplikasi lain, salah satunya yaitu Canva. Saya jujur saja ya Bapak Ibu, saya juga menggunakan aplikasi Canva ini perdana ya untuk membuat aksi nyata. Apa sih keunggulan aksi nyata di Canva? Canva merupakan salah satu aplikasi desain grafis yang populer di kalangan profesional. Aplikasi ini menyediakan akses gratis untuk seluruh pengguna dengan fitur yang cukup lengkap. Kelebihan tersebut membuat aplikasi Canva cocok digunakan sebagai platform untuk membuat aksi nyata Merdeka Belajar. Kemudahan yang ditawarkan antara lain, ini adalah kemudahan ditawarkan oleh Canva ya. 1. Template yang lengkap dan bervariatif. Canva menyediakan banyak template gratis untuk pengguna. Template tersebut memudahkan mereka membuat desain yang menarik tanpa harus memiliki kemampuan desain yang mumpuni. Nah, seperti yang sudah Ibu Gija jelaskan tadi ya di soal tentang membuat modul ajar itu kita sudah melihat contoh-contoh template ya dari desain Canva itu macam-macam template berbagai macam ya. Kalau misalnya tidak ada kita bisa di Canva kita bisa mendownload atau mengunggah dari browser. Melalui template tersebut, pengguna cukup mengubah isi desain, tulisan, dan tata letaknya saja. Kemudian pilihan warnanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah,
Yang kedua, alhamdulillah akhirnya bisa ya. user interface yang ramah pengguna. User interface atau UI Canva sangat ramah pengguna, baik bila diakses lewat website ataupun aplikasi, sehingga pengguna yang berasal dari berbagai latar belakang dapat menggunakan fiturnya dengan mudah. Tidak hanya guru, para siswa juga bisa mengaksesnya dengan mudah. Bahkan mereka bisa fokus pada kreasi masing-masing tanpa terkendala oleh hal teknis lainnya. Berarti di Canva ini tidak hanya oleh para guru ya, tetapi juga para siswa juga bisa mengaksesnya dengan mudah. Selanjutnya yang ketiga, akses multimedia yang mudah. Berbagai elemen multimedia dapat disisipkan dengan mudah di aplikasi Canva, sehingga pengguna dapat memasukkan foto, video, grafik, vektor, dan lain sebagainya. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengkreasikan desainnya semenarik mungkin. Jadi di dalam aplikasi Canva ini pengguna dapat memasukkan foto, video atau grafik, vektor, dan lain sebagainya ya. 4. Terdapat fitur kolaborasi online. Tidak semua aplikasi memiliki fitur kolaborasi online seperti Canva. Fitur ini memungkinkan guru untuk bekerja sama dengan siswa dan rekan kerjanya saat mengisi aksi nyata. Nah, ini seperti yang ditanyakan oleh Pak Meko tadi ya. Nah, saya juga di sini mengatakan bahwa saya juga sebenarnya belum menggunakan fitur ini ya. Fitur kolaborasi online ini. Jujur saja, kalau misalnya untuk sendiri ya, mungkin sering ya, manual lah anggaplah. Tetapi kalau untuk berkolaborasi untuk fitur ini, mohon maaf saya juga belum menggunakannya. Nah, fitur kolaborasi online juga memungkinkan guru bekerja sama secara efisien. Masing-masing pengguna yang memiliki akses dapat bertukar ide, melakukan pengembangan, serta proses editing demi menciptakan materi pembelajaran yang baik ya. Sepertinya ya fitur kolaborasi online ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu guru ini. Nah, tetapi kami ya, khususnya saya sendiri belum menggunakan fitur kolaborasi ini. Yang kelima, privasi yang terjaga. Saat login ke aplikasi Canva, pengguna diminta untuk memasukkan email dan password terlebih dahulu. Syarat tersebut diperlukan guna menjaga privasi data masing-masing pengguna. Maka, ketika membuat aksi nyata di Canva, dokumen tersebut akan terjaga dengan baik. File tersebut tidak mungkin dibuka oleh orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pemilik akun. Nah, ini kenapa kenapa Canva ini sangat membuat aksi nyata ya, karena tadi privasi yang terjaga ya. Tidak mungkin orang lain dapat mengakses Canva kita kalau dia tidak mengetahui ya email dan password kita terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat aksi nyata di Canva? Anda bisa membuat aksi nyata di Canva dengan template-template yang tampak lebih menarik dan kreatif. Menggunakannya untuk membuat laporan aksi nyata untuk presentasi.
Pastikan sudah meringkas isi materi yang akan dibuat sebelum membuat aksi nyata di Canva. Berikut adalah tata cara membuat aksi nyata di Canva. Yang pertama, silakan menuju Canva.com ya, masuk menggunakan akun belajar ID. Sama seperti cara membuat modul ajar tadi ya Bapak Ibu, kita masuk dulu menggunakan akun belajar ID kita. Nah, setelahnya klik create atau basic atau buat desain ya. Nah, kalau di sini ini dalam bahasa Inggrisnya create a basic atau buat desain. Nah, setelahnya pilih presentation. Nah, akan muncul berbagai template yang bisa Anda pilih untuk membuat presentasi aksi nyata. Macam-macam template tadi ya, seperti yang sudah Ibu Adijah jelaskan tadi. Template itu macam-macam, berbagai variasi ya. Sesuka pilihlah kita memilihnya yang mana yang sesuai dengan selera kita untuk membuat presentasi aksi nyata tersebut. Selanjutnya, silakan pilih salah satu template sesuai keinginan dan mulailah membuat aksi nyata di Canva. Nah, ini adalah cara-cara ya membuat maaf Bapak Ibu ya, ini terkendala jaringan sepertinya. Jaringannya naik turun. Kadang bagus ya, kadang juga bisa turun. Ya. Jadi inilah tata cara membuat aksi nyata di Canva tadi ya Bapak Ibu ya. Tata caranya di bawah ini adalah contoh aksi nyata topik 2 mengapa kurikulum perlu berubah. Ini dibuat oleh ya, bukan oleh saya ya, tapi ini saya ambil dari internet ya. Ini contohnya. Ada sumbernya, Bapak Ibu bisa klik sumber tersebut ya. Kalau seandainya mengunduh di Kumbel SDN Serbina Sejahtera, itu ada sumbernya. Ada contoh aksi nyata mengapa kurikulum perlu berubah ya. Ini versi 1 lembar sepertinya ya, tidak model seperti slide atau PPT. Mungkin Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu guru ya di sini lebih tahu atau pernah membuat aksi nyata mungkin ya lebih dari ini. Ada yang aksi nyatanya berupa video, ada yang berupa lembaran seperti ini ya, 1 lembar, ada yang berupa PPT masing-masing gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang lebih jago daripada saya, ada yang lebih mumpuni ya dari ilmu yang saya miliki. Silahkan Bapak Ibu memberikan kritikan, masukan, tanggapan ya kepada saya mengenai topik membuat aksi nyata di Canva ini. Silakan Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu sekalian yang guru-guru hebat pada sore hari masih semangat dan semoga kita semua sehat. Dari paparan Bu Risa dari sesi yang kedua tadi, mungkin dari Bapak Ibu ada tanggapan atau tambahan, bahkan ada pun ingin mau berbagi dengan kami, kan persilakan. Silakan Bapak Ibu. Bu Lati, silakan kalau ada yang mau. Ya, silakan Bu. Oh iya. Oh, berarti halo, bisa dengar Bu, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti cara membuat aksi nyata itu tiap topik itu sesuai dengan apa yang itu ya, apa yang ditampilkan dalam topik tersebut. Itu aja Bu. Gimana? Itu aja lah Bu. Iya. Pertanyaannya. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Lati. Mungkin Bu Risa bisa merespon dari pertanyaan Bu Lati. Silakan Bu Risa. Halo Bu Risa. Saya lagi ini ya. Terkendala sinyal rupanya nih di sana. Sinyal kurang bagus. Pak. Silakan Bu Risa. Dari pertanyaan Bu Lati tadi. Atau dari Bu Nur Aziza memberi tambahan Bu Nur Aziza. Mohon maaf Pak, bisa diulang kembali pertanyaan dari Ibu Lati kalau tidak salah. Iya Bu Lati. Karena tadi putus Pak. Ya saya juga merespon putus-putus Bu, cuma yang apa? Yang pas tadi tentang pemberian apa? Pembuatan aksi nyata dengan Canva itu ya. Ya. Apakah ini juga nggak ada yang tertulis nggak? Maaf Bu ya, jadi agak tadi nggak tertulis Bang, cuma suaranya terputus-putus. Cuma bagaimana cara pembuatan aksi nyata dengan Canva yang bagus itu aja kelihatan ini tadi, supaya itu menarik pada peserta didik gitu. Apa halayak ramai maksudnya itu. Iya. Iya, saya menjawab sedikit itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana membuat aksi nyata yang bagus. Nah, jika diaplikasikan Pak ini semuanya bagus Pak. Jadi kita tinggal pilih template yang kita mau. Tapi biasanya kalau aksi nyata ini saya pernah lihat tutorialnya juga, saya juga sering cari informasi juga ya Pak ya. Jadi biasanya cukup ada juga gitu. Jadi saya lihat itu biasanya kita klik misalnya di presentation. Di presentation itu kan, nah nanti muncul tuh template-template yang menarik untuk aksi nyata. Jadi kita tinggal pilih template-nya saja. Terus untuk materi aksi nyatanya, kalau ingin mudah, kita draftkan dulu, kita simpan dulu di laptop, disimpan di Word ya Pak. Jadi maaf Pak Bu ya, kita simpan dulu di Word, tinggal copy paste saja. Nah, tapi kalau untuk di Canva itu tidak bisa copy paste yang manual, jadi nanti tinggal pakai Ctrl V. Nah, jadi kalau kita klik kanan itu nggak bisa ke paste dia. Nah, seperti itu Pak, mungkin itu saja jawabannya. Kalau ingin bagus ya
Insya Allah bagus saja Pak, karena di Canva itu bermacam-macam template yang kita mau, tinggal kita saja yang kreasikannya. Jadi untuk mempermudah supaya tidak mengetik tadi, kita draftkan saja dulu materi-materi untuk pembuatan aksi nyata. Jadi nanti kita tinggal copy paste seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Narisisha yang telah memberikan tanggapan dengan jelas. Kira-kira Bu Rati juga bisa menerima ya dengan apa yang telah disampaikan Bu Narisisha. Semoga kita pada kesempatan sore hari ini yang sesi yang berikutnya dari Bu Risa tadi bisa kita pahami bersama, dan semoga kita juga bisa memanfaatkan aplikasi Canva dan bagaimana cara penggunaannya dalam kegiatan kita untuk pembelajaran kepada peserta didik, tentunya untuk membuat modul yang lebih menarik dan menginspirasi anak-anak untuk bisa belajar. Baik, ini Pak Dwi sudah bisa bergabung. Kami persilakan Pak Dwi untuk melanjutkan ke sesi berikutnya untuk menjadikan moderator Pak Haji Taryana. Pak Dwi, persilakan Pak Dwi. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak. Oke, mohon maaf atas keterlambatan saya. Jadi langsung aja kita masuki sesi yang terakhir, materi yang terakhir, materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Haji Taryana. Materi yang akan disampaikan beliau mengenai pembuatan sertifikat dengan Canva langsung kirim ke email.